Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi kita guys. Dan video kita kali ini teman-teman, aktivitas keseharian bapak rumah tangga di Jepang. Bapak rumah tangga. Itu mana lah ini, tengoklah ini guys. Nah, istriku kerja, aku mencuci baju, menjemur. Ini menjemur laku ini, tapi ini sebagian ini kujemur di luar ini karena musim dingin. Kebanyakan baju di dalamnya ku bikin guys. Nah, ini dia suasananya. Baju apa lah ini? Baju yang darurat. Harus cepat kering lah, ku paksakan lah ini karena ada matahari ini teman-teman. Tapi nanti mendungnya ini. Nah, ini dia suasananya guys. Mana Nek Juminten ya, tetanggaku. Biasanya kalau pagi-pagi menjelang siang gini keluar dia guys. Tegur-teguran kami, akrab kami. Nah Endra katanya, Nek Juminten diriko nang kono mas, neng warung katanya teman-teman. Udah tua, tahu kalian kan? Kalau video-video lama aku tahu lah kalian pasti Nek Juminten. Sora, ngapain dingin anakku, masuk. Ngapain di situ? Tengok nih Sora guys. Ngapain kau pak menjemur? Gak di dalam rumah menjemur. Ini biar cepat kering ini anakku, biar ada celana bapak malam ku bilang. Dan tengoklah ini. Inilah guys kerjaan Sora, disuruhnya aku pakai bendo-bendo. Pakai dulu bendo ini pak katanya tadi. Ditaruhnya ke kepala aku guys. Ya macam gini lah kan guys, menjaga anak-anak, kita pun menjadi anak-anak lah teman-teman. Nah ini kita lanjutlah teman-teman, membersihkan rumah. Setiap hari inilah yang ku kerjakan. Inilah guys setiap hari ku kerjakan. Selama aku di rumah ya, istriku kerja di luar, aku di rumah, inilah. Ya nggak mungkin lagi istriku semua pulang kerja dia lagi yang membersihkan, dia lagi menyuci baju, dia lagi memasak. Janganlah teman-teman, nggak ada otak lagi itu ya kan. Kalau dia udah kerja di luar ya kita setidaknya apalah ya kan, bagian rumah gitulah teman-teman. Ya kan guys, kerja sama ya kan. Nah inilah teman-teman aktivitas bapak rumah tangga di Jepang. Mau cemana pun kalian bilang gak ada harga dirimu bang. Masa suami mengerjakan apa yang dikerjakan ibu-ibu, jatuhlah harga diri sebagai suami bang. Nggak urus aku teman-teman, karena macam ginilah dulu ku jalanin. Gitulah guys, kerja sama ya kan. Bisanya nggak ku kerjakan ini? Bisa. Ku tunggu istriku pulang, dia ngerjakan semua, bisa. Nggak marah istriku, tapi pakailah otak ya kan. Udah kita di rumah, tapi capek juga ya teman-teman. Serius, luar biasa memang ibu-ibu rumah tangga ini ya. Ini udah ku jalani 2 tahun ini. Sore ini udah mau 2 tahun ini guys. Bulan Alam ini 2 tahun lah dia. Capek juga teman-teman merawat. Masak, nyuci piring, nyuci baju, membersihkan rumah, menjaga anak, repot juga teman-teman, serius. Kalau bisa bertukar, aku yang kerja di luar, istriku yang di rumah, kalau bisa gitulah teman-teman. Tapi cemana? Udah apa kan? Udah kesepakatan. Istriku yang kerja di luar, aku yang di rumah. Kok bisa gitu bang? Ya cemana? Aku kerja nguli. Gajiku lebih kecil daripada istriku. Jadi istriku lah yang kerja teman-teman. Udah kesepakatan gitu guys. Nah ini dia sudah selesai membersihkan rumah. Lanjutlah kita mengepel. Kita laplah dulu apa ini. Apa nakku? Musik-musikmu, iklan. Nah ini nengok Sora guys. Pak gantikan dulu channel TV ku katanya. Sambil nonton dia. Tenangnya dia, santai. Udah tahu dia pulanya kan aktivitas bapakku setiap hari, pikirnya membersihkan rumah. Jadi udah paham Sora, nggak mengganggu dia teman-teman. Yang penting ada tontonannya. Udah nyaman dia. Paling nonton nanti bosan main apa ini, main motor-motoran. Dan ini tengok ini guys, terpaksalah dikunci macam gini pakai alat-alat ini. Kalau kita kan pakai batunya kita ganjalkan pintu.
Kalau di sini sekarang macam gini lah teman-teman. Biar nggak bisa dibuka Sora pintu. Sekarang dia suka kali buka-buka pintu. Nah itu dia nggak bisa kan dibukanya kan. Sebelum kami pasang alat yang kecil-kecil itu, apa dia? Buka-buka pintu terus keluar-keluar. Apa itu? Joget lah. Joget Sora guys. Ditirunya apa itu? Penari-penari lagu anak-anak itu. Gerakannya udah hafal dia. Iya. Lompat, iya. Nah, hafal dia teman-teman, serius. Hafal dia semua gerakan-gerakan musik anak-anak ini teman-teman. Itu mana tiap hari kan? Beda-beda tipis lah. Nggak sama kali tapi beda-beda tipis, tapi tahu dia gerakannya. Oke. Udah capek kau. Dari tadi kau joget-joget aja. Main motor-motoran inilah kau anakku. Itu yang di belakangmu itu. Ngapain kau Pak? Tunggu. Ngambil kain pel. Kita pelkanlah dulu guys. Tapi di bawah karpet kursi-kursi ini nggak usah lah. Ini 2 kali seminggu aja itu teman-teman. Repot, tebal kali membuka karpet-karpetnya itu. Lagian kalau setiap hari nanti kan di bawah karpet itu dipel. Apa juganya dia? Apa namanya? Gak bagus ya kan? Gak bagus atau malas bang? Itulah kira-kira. Yang di sini-sini aja lah. Nah seperti inilah guys. Kok nggak pakai pel-pel yang ada tongkat-tongkatnya bang? Kan lebih enak. Macam gininya enak kurasa. Bisa kulihat yang mana kotor, yang mana enggak. Macam gininya aku ngepel nyaman teman-teman. Kalau pakai apa itu kan tongkat-tongkat itu, apa dia? Nggak maksimal kurasa. Nggak tahu kalau kalian cemana ya. Kalau aku macam gininya enak kurasa. Tapi itu memang bengkok pinggang. Nah bendo-bendo ini udah lah itu Udah aku kasih bendo-bendonya itu teman-teman. Masa disuruh aku pakai bendo-bendo? Tadi kami main-main. Ditaruhnya di kepalaku. Dan nanti kita apa ini guys? Habis ini nanti sore mau masak nasi uduk aku sama istriku. Nasi uduk di Indonesia pernah dimakannya kan, dan pernah juga aku masak, tapi agak beda dia, suka dia. Jadi dibilangnya tadi, masakkanlah dulu nasi uduk ya sama aku katanya. Iya istriku, ku bilang. Mana tahu ya kan ngidam. Oke guys, teman-teman Endra Story, nyuci baju udah dan sudah menjemur, bersihkan rumah udah, dan tinggal menjaga Sora lah guys. Tinggal menjaga Sora sampai dia tidur siang. Dan setelah nanti tidur siang, hari ini aku mau masak masak nasi uduk. Masak nasi uduk dulu. Dan masak nasi uduk ini pertama kali istriku makan nasi uduk di Jepang. Di Indonesia kemarin itu di kampung udah enak kali dirasa lambungnya, pingin lagi dia. Jadi oke lah, mana tahu ya kan ngidam. Banyak kali sekarang pingin-pinginnya istriku guys, banyak. Dan moodnya juga lagi naik turun. Jadi agak hati-hati juga aku menjaga sikap. Karena dikit aja sensitif dia teman-teman. Mungkin karena hamil itu kan guys. Dan ya inilah guys,
aktivitas bapak rumah tangga seharian? Kau nggak kerja kau bang? Mungkin itulah pertanyaan penonton baru ya kan. Jaga anak aku, nganggur aku di rumah. Aku kerjanya tapi setiap hari Jumat saat ini, karena setiap hari menjaga Sora di rumah. Mana ada macam kita di Indonesia bisa dibayar orang menjaga anak kan? Wah, iso jaga anak, sebulan gajinya 2 juta, malam pulang. Iso katanya. Di sini mana bisa gaji menjaga anak 20 juta lebih guys. Gitu kalau di sini teman-teman. Nggak ada, orang Jepang nggak ada di sini sewa-sewa pembantu jaga anak. Apa itu? Jangan jatuh. Jangan kau jatuhkan. Oh, kau ganti posisi. Sini. Nah. Digantinya posisi kamera. Jadi itulah teman-teman. Pinginnya aku ibaratnya gantian, tapi cemanalah seperti ku jelaskan di video-video sebelumnya yang lama-lama. Ya, gajiku lebih kecil daripada istriku. Jadi kami berdiskusi dari awal, istriku yang kerja, akulah yang di rumah menjaga anak, memberesi rumah dan sebagainya. Gitu guys. Jadi udah itulah pilihan. Siapanya di rumah, kau atau aku katanya. Ya kaulah. Akulah, kau kan gajinya lebih apa? Kalau gajikunya yang mengandalkan kerja, membiayai rumah tangga, mana sanggup ku bilang. Jadi keputusannya akulah guys. Dan udah ada mau hampir 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun guys sebagai bapak rumah tangga. Capek rupanya teman-teman, setiap hari mencuci baju, membersihkan rumah, masak. Lumayan rupanya pekerjaan ibu-ibu ini ya. Nggak mungkin lagi istriku semua kan yang ngerjakan gitu. Pulang dia mencuci baju, dia beresi rumah. Janganlah, kejam kali kita gitu. Saling kerjasama lah ya kan guys. Macam apa ya kan? Mana boleh macam gitu ya kan. Istri udah capek ya kita sambutlah di rumah ya kan. Kita masak ya kan. Ini makanan malam istriku ya kan guys. Baru semua udah rapi gitu ya kan teman-teman, namanya kerjasama. Tapi terlepaslah itu, mau apapun kalian bilang, macam ginilah situasi saat ini keluarga kami teman-teman. Macam mana? Abang suami di bawah bulu ketiak katanya ya kan. Mana tahu ada yang bilang gitu kan. Nggak urus aku. Inilah yang bisa ku kerjakan, inilah saat ini guys. Yang penting kami harmonis. Cuman aja derajat laki-laki macam gitu. Istri kerja, suami di rumah nganggur, jaga anak, hancurlah derajat. Nggak urus aku guys. Yang penting inilah suasananya teman-teman. Saling bekerja sama lah ya kan. Seperti ku bilang, nggak kayak di Indonesia ini. Kalau kita di Indonesia iyalah, ya kan? Gampang, titipkan ke tetangga, titipkan ke sini. Kan bisa Sora dititipkan ke nenek kakeknya, sibuk mereka kerja guys. Tapi nanti beberapa bulan lagi Sora mau sekolah kok guys. Nanti dia nggak sekolah, gimana ya, penitipan anak. Tapi kayak TK 0 kecil gitulah teman-teman. Nanti disitulah udah bisa normal lagi aku kerja gitu guys. Ya untuk saat ini seperti inilah. Bengkok juga ya kan. Bengkok ibu rumah tangga, capek rupanya guys. Ngajak main-main, baru itulah di rumah-rumah aja ya kan. Nggak ada yang bisa dilihat-lihat gitu guys. Bengkok juga, salut lah nengok ibu-ibu ini ya kan. Jaga anak di rumah, salut lah, mantap lah. Udah aku rasakan guys. Ini Sora udah mau hampir 2 tahun ini. Bulan 6 nanti 2 tahun lah Sora. Bayangkanlah 2 tahun merawat anak menjadi bapak rumah tangga. Dan nanti berikutnya perpanjangan kontrak lagi. Karena kan istriku hamil. Nanti perkiraan melahirkannya di bulan 5. Di bulan 5 gitu guys. Ya itu lagi nanti. Itulah. Nggak kemana lagi 2 tahun. Jadi bapak rumah tangga lagi guys. Oke guys, jadi
udah selesai bagian rumah dan apalah main-main Sora biar capek dia kan. Baru tidur, lanjut nanti memasak nasi uduk. Oke guys, teman-teman Endra Story, ikutin cerita Endra Story sampai akhir nanti ya guys. Main HP. Telepon opung nah. Halo Pung, bilang. Pung, halo masih. Pung, masih. Santai, tengok kakinya dilipat. Gak santai kali dia. Udah kau telepon opung di kampung. Udah Pak katanya guys, telepon dia. Dan itulah guys, seperti ku bilang tadi, kalau di Indonesia kan adanya macam gini, macam apa kan yang menjaga anak gitu ya kan. Wah, iso jaga anak, masuk pagi pulang nih malam. Bisa. Piro gaji nih 2 juta. Ya wes, aku wae. Gitu ya kan teman-teman. Tapi kalau di sini mana ada gitu. Di sini gaji pembantu asisten rumah tangga gak kemana 20 juta lebih guys. Makanya di Jepang ini gak ada macam gitu. Nah ini Sora makan siang lah dulu teman-teman. Udah selesai kami main-main tadi. Main kuda-kudaan, lari sana lari sini. Harus itu teman-teman, biar bergerak pulanya badannya Sora ya kan. Harus itu. Udah habis main-main, capek, lapar, makanlah. Nah ini dia. Berdoa dulu anakku biar kau makan ini jadi daging. Iya Pak katanya guys. Makan. Nah ini dia suasana makan siang Sora teman-teman. Ya kan guys. Kalau di Indonesia enak. Di sini asisten rumah tangga mana terbayar. Orang kaya kali lah teman-teman. Pada umumnya pun 90% di Jepang ini nggak ada pakai asisten rumah tangga. Samanya macam kami. Kalau ada anaknya, ya udah siapa di rumah, kau atau aku gitu teman-teman. Bahkan ada dia kalau di perusahaan ada dia cuti 6 bulan, dikasih dia libur 6 bulan karena punya anak. Gajinya cemana bang? Gajinya ya 60%. Dia sebulan dapat gaji 60% lah guys. Tapi dia libur 6 bulan, ada di situ, ada di sini gitu. Kalau bayar asisten mana ada. Harus gininya teman-teman. Siapa di rumah? Siapa menjaga anak? Siapa yang kerja? Tapi pada umumnya semuanya ibu-ibu ya kan. Kalau laki-lakinya atau suaminya kerjanya kan. Kalau aku terbalik. Kalau kalian bully lah situ, nggak urus aku. Nah ini Sora masih makan. Minum dulu, minum. Enak kau rasa? Apalagi? Sendiri? Oh sendiri dia. Enak kau rasa anakku? Siapa yang masak makanannya bang? Kalau yang masak makanannya mamanya. Mamanya teman-teman. Kalau bagian memasak untuk Sora. Karena nggak tahu aku cemana makanan bergizi untuk anak-anak ini. Mamanya yang paham teman-teman. Karena ada buku-bukunya. Ada buku-bukunya, panduan-panduannya. Dialah yang paham itu guys. Nah ini Sora sudah selesai makan guys. Udah kenyang kau rasa? Udah mantap lambungmu? Udah, lap. Laplah mulutnya kalau gitunya. Tanganmu, tadi kau pegangin nasi kan? Jangan pakai tangan makan. Jangan kau ikutin pulanya bapak.
Pakai apanya? Apa namanya itu? Sumpit-sumpit itu anakku. Jangan pakai tangan. Cuman bapak aja lah pakai tangan. Tapi kalau di Indonesia kau pakai tangan nggak apa-apa. Pakai tangan tadi diambilinya makanannya. Iya, Gochiso sama Desta. Tunduk kepalanya habis makan. Apa? Oh, musik-musikmu, Pak, musik-musik katanya guys. Habis makan pun musik-musik. Nah, ini kita kasihlah seperti biasa teman-teman, buah-buahnya. Habis makan pulanya kan. Nah, ini jangan ke situ, jangan pegang, jatuh nanti. Ini nah. Apa itu, Bang? Apel. Biasanya pisang, ganti-gantian pisang, apel. Pisang, apel gitu teman-teman, stroberi. Habis makan untuk sore ini. Tengok lihat tuh, udah tahu dia kan? Udah tahu dia. Nunggu, habis nunggu, udah pergi dia ke sana. Makan santai. Sora. Di bulan 6 ini paslah usia Sora ini paslah 2 tahun guys. Bulan 6. 2 tahun gak terasa juga bah. Gak terasa juga ya kan. Kalau di video lama kalian lihat kan masih bayi kali kan teman-teman. Ya iyalah kalau bayinya terus ya cuman ya kan. Namanya udah proses hidup. Dan tidur. Udah enak lambungnya, tidur. Capek main-main, tidur. Inilah aktivitas Sora guys. Siang tidur dia teman-teman. Nah, ini dia suasananya. Oke lah teman-teman, nunggu Sora bangun lah guys. Dan oke guys, kita tutup dulu gordennya ini guys. Udah gelap. Padahal ini masih setengah 5-nya, tapi udah gelap dia teman-teman. Karena musim dingin pulanya, jam 5 udah gelap di Jepang ini. Oke guys, let's go. Kita bikin nasi uduk teman-teman. Dan sebenarnya apanya? Sederhana aja ya guys. Tinggal sasetnya kan, tinggal saset. Masukkan santan, masukkan beras, masukkan ke rice cooker. Udah tunggu masak. Dan agak lain kok bang, nasi uduk kan untuk sarapannya. Iya kan, memang untuk sarapan memang nasi uduk. Sarapan pagi kan. Tapi itulah, ini kita apa? Untuk makan malam. Untuk makan malam kita guys. Dan ini istriku juga udah mau pulang kerja ini kan. Capek-capek dia pulang kerja kan guys. Jadi agak lapar mungkin kan. Jadi langsung kita masakkan lah teman-teman. Janganlah pula dia udah capek-capek pulang kan. Nggak ada apa-apa di rumah kan. Ngeri kali itu. Lambungnya udah lapar. Sampai rumah nggak ada apa-apa yang dimakan. Ngeri kali ya kan. Jadi ini kita langsung masak nasi uduk yang cepat aja lah. Baru apa namanya, aksesorisnya, bunga-bunganya nanti kan kita bikinlah telur, nanti kita iris-iris, baru kita bikin sambal. Itu aja lah dulu ya kan. Besok lah untuk yang masak berat-berat. Untuk kali ini yang cepat-cepat aja lah dulu guys. Karena istriku mau. Aku sebenarnya mau bikin apanya, gulai. Mau bikin ayam gulainya aku, tapi istriku yang mau. Bikinkan dulu apa itu katanya. Nasi itu, nasi cemana? Nasi yang dulu pernah kita makan katanya. Yang enak dia katanya guys. Ya udahlah nanti malam lah aku bilang. Istriku yang mau. Makanya kita bikin nasi uduk untuk makan malam. Agak lain kan, tapi begitulah kira-kira. Oke guys, kita bikin nasi uduknya teman-teman. Nah, kita bikin nasi uduk teman-teman. Ini sebenarnya cuman ini ya.
Mudah-mudahanlah berhasil guys. Ragu juga aku. Takut gagal. Tapi kita buatlah teman-teman. Belum tahu aku takaran-takarannya. Belum tahu. Cuman dululah pernah ada videoku sebelumnya. Dululah pernah berhasil. Berhasil aku bikin nasi uduk. Tapi nggak pakai bumbu saset. Bikin alami gitu aja. Nah ini aku pakai bumbu saset. Aku bikin bumbu sasetnya. Dan ini santannya. Kalau dulu alami aja santan sama lengkuas. Gitu guys. Tapi beberapa kali gagal aku itu. Nggak tahu tak cemana ya. Yang mananya yang banyak? Santannya yang banyak atau airnya yang banyak atau cemana? Mudah-mudahan lah. Atau apa tempat penanak nasi kami ini kekecilan, kurang wattnya atau cemana? Nah ini aku harus hati-hati nih guys. Airnya cemana nih? Pasnya ini airnya kalian kira? Ini bumbunya, itu santannya, kita masukkanlah bumbunya. Pasnya ini, kalau apa nanti ajari di komentar ya. Ajari ya guys. Orang-orang kok bisa bikin ya? Aku gagal terus bah. Gagal aku serius, gagal aku terus bikinnya ini. Aku yakin kekecilan mungkin rice cooker kami ini ya kan. Gak mampu dia. Nah ini kita masukkan santannya. Pasnya ini kan teman-teman. Ya abang pun tempat nasinya pun kecil kali. Ya cumananya cuman kami duanya. Kami 3. Masak besar-besar. Mau masak apa banyak-banyak. Istriku pun gak pala banyak makan nasi. Nah ini kita aduk-aduk teman-teman. Pasnya ini guys. Ajari di komentar nanti ya. Nasi uduk. Suka dia. Lambung istriku ini udah agak jago ini dia sekarang guys. Lambungnya. Udah lambung Nusantara dia. Dan ini ku baca lagi petunjuknya. Oke udah pasnya kayaknya dalam pikiranku petunjuk yang ku baca. Aduk katanya aduk ya kan. Nah ditulis di situ aduk sampai rata katanya. Kita aduk sampai rata ya kan guys. Oke semoga berhasil. Kita langsungkanlah guys. Cek dulu pasnya ini atau cemana. Kurang air atau cemana ini. Udahlah gaskan aja lah ya kan. Masalah gagal dicoba lagi ya kan teman-teman. Sora tengok tuh. Joget-joget dia. Sora santai dia teman-teman. Joget-joget dia di belakangnya itu. Kalian lihat kan? Kalian tengok kan? Itulah langsung datang. Baru dibilang joget-joget udah datang dia. Sana. Joget-joget lagi anakku. Nonton. Apa? Udah situ lah. Itu mama udah mau pulang loh. Itu mama udah mau pulang itu. Ku dengar suara mobilnya. Bukakan pintu. Oh alah minta kerupuk dia. Minta kerupuk pak katanya. Minta kerupuk dia teman-teman. Awas jatuh kau. Duduk, kalau makan duduk, jangan berdiri. Dan lanjutlah aku guys, bikin masak telur laku teman-teman. Untuk kawan nasi uduknya ya kan. Kita lanjutlah masak masak telurnya. Tapi tunggu dulu. Adanya kulihat daging. Daging aja lah ya kan. Ada terlihat ku daging guys. Daging aja lah ku tumis. Tumis barbecue gitu.
cancel lah telur, cancel. Apa aja lah, lain kali lah telur. Daging aja lah kita tumis-tumis teman-teman. Tumis-tumis apa dia? Kayak tumis-tumis barbecue gitu guys. Biar ada kawan nasi uduknya nanti ya kan. Biar jangan sepi. Biar jangan sepi nasinya. Ada kawan-kawannya ya kan guys. Dan istriku sudah kembali. Halo mama, bilang Sora. Mama sudah pulang. Senang dia guys. Hai katanya. Halo istriku, halo suamiku katanya teman-teman. Udah masak kau, inilah udah masak istriku. Tunggulah, sabar ya. Nggak gagal kan, ya nggak tahu aku. Tapi udah aku bikin nasi cadangan, nasi biasa. Kalau gagal kau nanti makan pakai nasi biasa, aku bilang. Ini lagi dimasak ini, aku bilang guys. Oke lah katanya teman-teman. Dan ini Sora makan malam teman-teman. Kalau malam Sora mamanya yang ngasih guys, kebanyakan. Terkadang aku juga kalau malam ngasih makan Sora. Tapi kalau malam-malam gini makan malam mamanya yang ngasih makan guys. Oke guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Tibalah kita di akhir video teman-teman. Dan nasi uduk kita gagal. Aku udah feeling aku tadi. Ini kebanyakan apa atau yang mana yang kebanyakan atau cemana ini. Udah gitu aku tadi waktu mau menanak tadi guys. Menanak nasi ini. Dan betul gagal. Jadi kebanyakan dia. Kebanyakan nasi atau kebanyakan air atau cemana. Nggak masak dia guys. Jadi aku belah dua ini sekarang. Aku coba lagi kan. Aku belah dua lah. 2 kali lah masak. Ini aku ulang lagi teman-teman. Mudah-mudahan lah bisa dimakan ya kan. Kalau nggak bisa sayang kali ya kan guys. Gagal nasi uduknya. Dan istrinya bang jadinya cemana makan. Pakai nasi biasa lah. Dan tadi daging aku masakkan untuk istri teman-teman. Aku yang belum ini. Kalau gagal ini nggak makan aku nanti malam. Masak nasi lagi lah aku guys. Nasi biasa udah habis dimakan istri. Mudah-mudahan berhasil. Wah, piye iki guys. Bikin konten nasi uduk tapi gagal. Piye ini konsep nih. Oke lah teman-teman Endra Story. Nanti hasilnya ini cemana jadi atau cemana nanti aku posting di media sosial Instagramku dan di Facebookku. Disitulah kalian lihat nanti. Berhasilnya nasi uduk kita malam ini yang kumasak ini udah gagal sekali kan. Nanti aku fotokan hasilnya, aku post di Instagram dan di Facebook aku dan di TikTok teman-teman. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, maaf ya gagal nasi uduknya. Cemana mau dibikin? Namanya aku juga baru pertama ini masak nasi uduk ini pakai saset ya. Tapi kalau pernah aku pakai biasa aja santan nasi sama lengkuas ku campur gitu bisa. Ini gagal dia. Atau rice cookerku ini kekecilan, nggak kuat-kuatnya mungkin ya kan. Atau kebanyakan atau cemana nggak tahu lah. Nantilah aku post teman-teman. Semoga ini berhasil. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf guys. Salah aku di situ kalau ada yang salah. Guys, sampai jumpa di video Endra Story selanjutnya dengan video yang lebih bagus lagi dan yang menarik lagi. Teman-teman, sampai jumpa dan bye-bye. Sini. Gini dia tapi nggak mau datang. Sora. Dadah katanya, tapi gak datang dia. Duduk.